A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirjan wa hisna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu, jamaah musalla Abadan Sapuro, perumahan Citra Indah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga dengan pertolongan Allah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 27 di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Mushola Abdan Sapuro yang kita cintai ini, semata-mata niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat etika, niat memakmurkan mushola kita, juga niat silaturahim, serta niat mempertahankan dan mensiarkan ajaran Islam. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, anak-anak kita, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal soleh, menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan semoga dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan oleh Allah diampuni, dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah dan mendapatkan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dari iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai Allah, kekasihnya Allah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, dan istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat
kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, terutama orang tua kita, semuanya mendapatkan syafaat ujung dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagai biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Jadi pengajian rutin kita di Mushola Abdul Sapuro sudah dimulai malam Sabtu kemarin ya, dan malam ini sudah memasuki pertemuan malam kedua di bulan Syawal setelah kita merayakan Idul Fitri. Mari kita baca suratul Fatihah dan kita baca sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh kita, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah. Semoga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, diterangkan alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitirganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Salawatullah
wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita merasa nikmat, bahkan merasakan ketenangan ketika kita bersolawat kepada orang yang paling dicintai oleh Allah. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyebabkan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa duduk dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah arasnya Allah. Sebagaimana beliau telah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaru alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama mendapatkan keutamaan duduk dekat denganku nanti pada hari kiamat, kata beliau, adalah aksaruhum, mereka yang paling terbanyak, alayya, atasku, apa nih? Sholatan, membaca sholawatnya. Maka kita sebagai orang yang mengaku umatnya beliau, bahkan kita mengaku cinta kepada beliau, seyogyanya untuk tidak melupakan bersolawat kepada beliau. Minimal paling tidak setiap hari kita bersolawat kepada beliau 100 kali. Kalau umpama misalnya jikalau apabila seandainya andai kata kita belum mampu bersolawat kepada beliau setiap hari 100 kali, sekurang-kurangnya paling tidak, ini ukuran orang yang paling malas, bersolawatlah kepada beliau pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Karena sholawat yang kita baca kepada beliau itu akan sampai kepada beliau di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun secara jasadiyah, secara ragawiyah, secara mata kasat beliau telah wafat, namun sebenarnya kata Allah bahwa para kekasihku, para auliaku, mereka tidak wafat. Mereka hanya pindah alam. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan ketika kita bersalawat kepada beliau, itu salawat yang kita baca akan disampaikan oleh malaikat kepada beliau, di mana ada seorang malaikat yang setiap saat sampai datangnya hari kiamat, malaikat itu berada di tepi atas kuburan Rasulullah, di atas tepi kuburan Rasulullah. Malaikat itu oleh Allah diberikan keistimewaan. Keistimewaannya adalah dapat mendengar seluruh umat manusia sealam jagat raya yang bersolawat kepada beliau. Maka ketika siapapun umat manusia di alam dunia ini bersolawat kepada beliau, solawat yang mereka baca terdengar oleh malaikat itu dan disampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah solawat yang apabila kita baca solawat ini nilainya tidak terhitung. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang duduk berkumpul bersama para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi, tiba ada seorang
yang berdiri di pintu masjid itu, dan orang tersebut dipanggil oleh Nabi dan dipersilahkan oleh Nabi duduk lebih dekat dari sahabat-sahabat yang lainnya. Orang tersebut dipersilahkan duduk lebih dekat daripada Abu Bakar Siddiq, daripada Umar bin Khattab, daripada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sangat dekat duduk dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang lainnya, tahu kalian kenapa orang ini aku persilakan duduk sangat dekat denganku? Karena orang ini tidak pernah melupakan berselawat kepadaku. Setiap saat selalu berselawat kepadaku dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bisalati alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama yang bagi salatu alaihi. Berdasarkan riwayat ini, jadi siapapun dari golongan umat Nabi Muhammad SAW yang ketika hidup di alam dunia sekarang ini mereka paling terbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kedudukan yang sangat amat mulia, akan duduk dekat dengan Rasulullah di bawah arasnya Allah. Dan siapapun ketika di hari kiamat nanti duduk dekat bersama beliau, itu tandanya bahwa orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Itu tandanya orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu tandanya orang tersebut akan diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari kiamat seluruh umat manusia pasti akan kepanasan, pasti akan kehausan, pasti akan merasa dahaga, pasti akan kelaparan. Dan di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah, untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, seluruh manusia pada hari itu tidak akan pernah bisa mendapatkan minuman atau makanan. Mereka semuanya akan kepanasan, karena pada hari itu jarak matahari sangat amat dekat di atas kepala mereka, sehingga mereka dengan tiada henti-hentinya keringatnya terus bercucuran, semakin lama oleh karena manusianya banyak, sampai banyak pada hari itu umat manusia yang tenggelam dengan air keringatnya mereka sendiri. Kecuali di antaranya orang-orang yang didudukkan dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah arasnya Allah. Dan nanti di hari kiamat ada di antaranya dua golongan dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW akan dipanggil oleh Allah untuk dipersilakan masuk ke dalam sebuah kota, yang kota tersebut diciptakan oleh Allah dari cahaya berada di bawah aras. Waduh.
yang kota tersebut luasnya 10 kali lipat ganda luasnya alam dunia. Jadi alam dunia ini yang menurut kita luas itu enggak seberapa luasnya dibandingkan dengan luasnya kota tersebut yang telah diciptakan oleh Allah dari cahaya yang berada di bawah aras. Karena kota tersebut luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia ini. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa madinatan min nur tahtal arsy misla dunya asra marrat fiha alfu sajarah min durrin wa yaqutin wa jabarjadin wa lu'lu'in wa marjan. Fa idza kana yaumul qiyamati futihat awraquha thumma yunadi munadin min qibali rahman aina alladziina sallu salawatil asri ma'al jamaah fajalasu bi halaqatil ilmi fayaji'una ila dhilli hadil asjaril yawm fayajlisuna tahta hadil asjar summa yudha'u baina aydihim ma'idatun min nur ma tastahil anfusu wa taladul a'yun. Nah, ini hadisnya. Kira-kira isi hadis ini udah bisa dipahami belum? Belum. Bener nih, serius nih. Serius. 2000. Oke, kita buka ya. Kita artikan per kalimat. Seperti santri kalau ngaji di pesantren, melogat di pesantren itu mengartikan kita per kalimat, namanya ngelogat. Baik, kita artikan. Ini artinya pengen pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda nih. Jepang. Campur. Ntar puyeng. Gado-gado campur enak. Baik, kita pakai bahasa kita aja deh. Sebab kata Nabi, khatibun nas bi umurihim. Baik, kita artikan innallaha, sesungguhnya bermula Allah. Kalau pakai logat Jawa, satu hune utawi Allah. Innallaha, sesungguhnya bermula Allah. Khalaqa, itu telah menciptakan. Madinatan, sebuah kota. Min nurin, dari cahaya. Jadi kota tersebut diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sangat indah, bercahaya. Tahtal arsy, di bawah aras. Aras itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling besar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah aras. Misal dunia, seperti alam dunia, asra marrat, 10 kali lipat luasnya alam dunia. Pihak di dalam kota tersebut alfu sajarotin, bermula 1000 pohon. Jadi di dalam kota tersebut Allah menciptakan 1000 pohon. Durin, dari mutiara, dur.
wa yaqutin dan dari yakut, wa zabarjadin dan dari zabarjad, wa lu'lu'in dan dari lu'lu'. Lu'lu' itu artinya mutiara. Wa marjanin dan dari marjan. Tapi marjan bukan sirup marjan. Kemarin kayak kita buka puasa pakai sirup marjan. Jadi 1000 pohon tersebut oleh Allah diciptakan dari mutiara, dari yakut, dari zabarjad, dari permata, dari marjan. Kemudian kata Nabi, "Fa'idza kana yaumul qiyamati futihat awraquha." Fa'idza maka apabila karena telah datang, telah tiba, telah terjadi opo yaumul kiamati, hari kiamat, maka apabila hari kiamat telah tiba, apabila hari kiamat telah terjadi, dan hari kiamat pasti akan terjadi karena itu sudah merupakan janji Allah. Dan setiap orang Islam, setiap orang beriman wajib meyakini di dalam hatinya, membenarkan di dalam hatinya akan terjadinya hari kiamat, bahwa alam dunia beserta seluruh isinya pasti sama oleh Allah akan dihancurkan, dan seluruh makhluk yang Allah hidupkan di alam dunia pasti semuanya akan mati, akan binasa, kecuali hanya Allah. Maka apabila hari kiamat telah tiba, apabila hari kiamat telah terjadi, futihat, maka dibuka opo awraquha, daun-daun pohon tersebut yang berjumlah 1000 pohon. Maksudnya apabila hari kiamat telah tiba, maka daun-daun pohon tersebut yang berjumlah 1000 pohon itu terbuka semuanya, mekar, yang nantinya akan menjadi tempat untuk berteduh umat manusia di hari itu, hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang Allah bikin. Di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, setelah daun-daun pohon tersebut semuanya terbuka, mekar, summa, kemudian, summa itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia kemudian, kalau diartikan dengan bahasa Sunda tuluy, bukan tuyul, tuluy. Kalau bahasa Jawa mangka kari-kari. Kalau diartikan dengan bahasa Inggris, and then itu kemudian. Tapi kalau di kampus saya, itu nama perempuan, si and then. Summa, kemudian, yunadi munadin, akan memanggil yang memanggil. Maksudnya akan terdengar suara panggilan min kibalir rahman. Suara panggilan tersebut bersumber dari arah Allah yang maha rahman. Jadi di hari kiamat akan terdengar panggilan Allah. Ternyata yang dipanggil oleh Allah untuk dipersilakan masuk ke dalam kotak yang tadi, sehingga mereka dapat berteduh di dalam kota tersebut, tidak kepanasan. Sementara umat manusia yang lainnya kepanasan ribuan tahun lamanya pada masa kelaparan, kehausan, gitu. Mereka berdiri ribuan tahun lamanya. Ternyata ada 2 golongan yang oleh Allah akan dipanggil pada hari itu dan akan dipersilakan masuk ke dalam kota tersebut dalam keadaan aman, sejahtera, sentosa, selamat. Dikumpulkan di dalam kota itu bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, para sholihin, orang-orang yang soleh.
Ternyata ada dua golongan yang dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Kata Allah begini nanti. Nanti bukan sekarang, nanti. Kalau tak percaya, yuk kita bukti tahu mana. Nanti akan terdengar panggilan dari Allah berbunyi begini. Aina alladziina shallu shalawatil khamsi ma'al jamaah fajalasu fi halaqatil ilmi. Nah, itu panggilannya. Apa katanya? Apa maksudnya? Kata Allah, manakah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan selalu istiqomah duduk di majelis ilmu di pengajian. Ternyata dua golongan ini yang akan dipanggil oleh Allah. Pertama, orang-orang Islam yang istiqomah secara kontinu, secara berkesinambungan, secara istimror, secara terus-menerus dengan tiada bosan melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apalagi sholat subuh berjamaah, itu luar biasa pahalanya. Kata Nabi, man sholat subuha bi jama'atin baka annama qamal laila kullah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepenuh malam, seperti campleng bahasa Sundana, semalam jemput. Makanya sholat subuh ini sangat istimewa. Siapapun umat Islam yang sholat subuh berjamaah, itu sholat subuh yang mereka lakukan disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Kalau kita menjaga sholat subuh jamaah, maka kita dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah rezeki kita. Tidak akan terkena kemelaratan, tidak akan terkena kesusahan. Allah menjamin rezeki kita apabila kita mengistiqomahkan, mengkontinyukan, mengistimrorkan sholat subuh dengan berjamaah. Itu yang pertama, yang akan dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat untuk dipersilakan masuk ke dalam kota tersebut yang luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia, di mana di dalam kota tersebut ada 1000 pohon, dari mutiara, dari yakut, dari jaberjat, dari permata, dari marjan. Yang pertama adalah orang-orang Islam yang istiqomah melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min arba'ina sholatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih istimewa daripada sholat seseorang di rumahnya selama 40 tahun sendirian. Jadi masih utama sholat berjamaah dibanding sholat sendirian selama 40 tahun. Jadi sholat berjamaah ini perintah Allah dan perintah Rasulullah. Perintah Allahnya terdapat dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Sholatlah kalian dengan berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu malam Sabtu kemarin sudah disampaikan
bahwa di antara 10 golongan orang yang sholatnya akan ditolak oleh Allah kemarin sudah dibahas. Di antaranya rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraah, seorang yang sholatnya selalu sendiri ya dengan bacaan yang rusak, dengan bacaan yang salah, itu akan ditolak sholat oleh Allah. Kalau sholatnya ditolak, maka amal kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya, amal ibadah yang lainnya sebanyak apapun, serajin apapun akan menjadi sia-sia. Para jamaah. Yang kedua, yang akan dipanggil oleh Allah untuk dipersilakan masuk ke dalam kota tersebut untuk diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat, dipersilakan masuk ke dalam kota tersebut, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang kedua adalah fajalasu fi halaqatil ilmi, orang-orang yang senantiasa duduk di majlis ilmu, di perkumpulan ilmu. Nah, dua golongan inilah yang kelak pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, lalu mereka oleh Allah diperintahkan masuk ke dalam kota tersebut. Wahai orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia senantiasa melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia selalu istiqomah duduk di majelis ilmu, mencari ilmu agama semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, silahkan kalian masuk ke dalam kota tersebut. Akhirnya payadiuna ila dhilli hadil asjaril yaum payadlisuna tahta hadil asjar. Setelah mereka dipanggil, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, orang-orang yang istiqomah duduk di pengajian di majelis ilmu, maka mereka pun berdatangan. Wajah mereka semuanya bercahaya. Itu tandanya orang-orang yang akan nanti wajahnya bercahaya. Tandanya orang-orang yang akan celaka di hari kiamat, akan dimasukkan ke neraka, muka mereka hitam legam. Mereka berdatangan tuh, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, orang-orang yang istiqomah duduk pengajian berdatangan tuh, wajahnya bercahaya semua. Kemudian mereka masuk ke dalam kota tersebut, disambut oleh para malaikat yang wajahnya juga bercahaya. Lalu mereka dipersilakan duduk di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas yang sangat indah, yang sudah disediakan oleh Allah di dalam kota tersebut. Di depan mereka ada meja-meja dari emas, dan di atas meja itu terdapat berbagai macam hidangan-hidangan, makanan-makanan, minuman-minuman yang gurih-gurih nyoy, yang lezat, yang dikirim oleh para bidadari dari sorga. Summa yudau baina aidihim ma'idatun min nurin ma tastabihil anfus wa taladul aqyun. Setelah mereka semuanya duduk, kemudian dihidangkan di atas meja-meja mereka ma'idah itu hidangan min nurin, dari cahaya, yang mana hidangan-hidangan tersebut sedap dipandang mata. Jadi mandangnya aja udah merasa sedap, apalagi memakannya. Ih, indah banget nih makannya, kayak enak nih kalau malam ini ada sop. Nah gitu, Bapak. Kok ke situ-situ sih? Wah, Masya Allah, mereka disenangkan oleh Allah. Itu belum masuk alam akhirat, itu masih di hari kiamat sudah mendapatkan nikmat. Maka beruntunglah orang-orang Islam yang istiqomah sholat berjamaah. Beruntunglah orang-orang Islam yang istiqomah duduk di pengajian. Pasti mereka akan beruntung. Mereka akan dibahagiakan, digembirakan, disenangkan, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Jangan dikira keadaan di hari kiamat itu menyenangkan.
huru hara. Di hari kiamat itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Mereka umat manusia ketika terjadi hari kiamat, mereka kebingungan lari kemana. Wa qala insanu malaha. Seluruh manusia bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa ini, gunung meletus. Kemudian mereka dibangkitkan, dihalau kepada masa, dikumpulkan di padang mahsyar. Lebih mengerikan lagi, kecuali ada beberapa golongan yang akan diselamatkan. Di antaranya tadi orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah dan istiqomah duduk di majelis ilmu atau duduk di pengajian. Para jemaah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam taklim yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajarkan sebuah doa. Doa memohon syafaat dari Rasulullah SAW. Apabila bapak-bapak sudah hafal doa ini, agar hendaknya seyogyanya doa ini kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Doanya begini: Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hafalnya? Ya sabar napa? Nafsu banget nih. Jom sahasi. Kalau ya sih kawan tadi Arab. Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita artikan dulu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu as-syafa'ah, syafaat min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yauma, di mana pada hari itu la yanfa'u, tidak akan berguna, malun, harta benda, wala banun, dan tidak pula akan berguna keturunan. Jadi di hari kiamat harta benda tidak akan berguna, illa, kecuali man atallaha, orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, ya kita ulangi ya, atau ikuti dulu. Dah hafal belum nih? Baik. Oke. Please, you are follow up to my reading. Okay. Why? What are you understand to make experience now? Okay. Okay, I'm hungry. Ya keasupan gitu Inggris dia. The first let's thank to God or to Allah Subhanahu wa Ta'ala who's given us the sacred until we can to meet together. Ini tabuk ya. Baik, kita mulai. Tapadol, silakan ikuti bacaan doa mohon syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
biqalbin salim. Tiga kali ya supaya apa ya? Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inni as'aluka as-syafa'ata yaumal qiyamah. Ada yang kelewat. Min nabika ya. Ya, ulangi lagi. Saking semangatnya tuh sampai kelewat tuh. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yuk. Syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banuna. Yauma la yanfa'u malun wala banuna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kalau umpama pakai bahasa Arab nggak hafal, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu syafaat dari Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tiada berguna harta dan keturunan, melainkan orang-orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Ya Allah, seluruh manusia nanti di hari kiamat akan membutuhkan syafaat Rasulullah, dan akan celaka kita kalau di hari kiamat tidak mendapatkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi mempunyai doa yang mustajabah, tapi seluruh para nabi doa-doanya sudah dikabul oleh Allah ketika di dunia. Tapi nabi kita menyimpan satu doa untuk umatnya nanti di hari kiamat, yaitu syafaat. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi-nabi yang lainnya, mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang cinta kepada beliau dan mampu membuktikan kecintaannya beliau dengan membela agama Islam yang telah diperjuangkan oleh beliau, dengan membela para ulama yang selalu istiqomah memperjuangkan syiar Islam. Beruntunglah orang-orang yang istiqomah membaca sholawat kepada beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Beruntung mereka, insya Allah mereka di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi doa yang tadi. Sekarang silakan bapak-bapak semuanya bareng-bareng, saya menyimak saja. Ya, siap ya? Ya. Siap ya? Baik. 3, 2, 1. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ayo lanjut, gak usah malu-malu deh, Pak. Yuk bareng-bareng sama saya deh.
Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dua kali lagi. Bareng-bareng saya bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allah biqalbin salim. Wah, mantap. Jadi kalau di sini kalau speaker HP luar biasa mantap. Ada good. Yang terakhir bareng-bareng mudah-mudahan hafal semua. Kalau sudah hafal, ya doa ini dimanfaatkan, diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Karena kita butuh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yuk bareng-bareng terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka syafa'ata min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam majelis yang mulia ini semuanya dari awal hingga akhir oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah dan bisa meraih ampunan Allah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga kita oleh Allah diselamatkan, dibarokahkan, dibahagiakan dunia dan akhirat. Segala urusannya, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, oleh Allah selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dan kebarokahan, serta selalu berada dalam rahmat dan pertolongan Allah. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup talim kita pada malam ini diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.